Apa yang kau cari? Coba lihat. Berapa harganya? Pemilik kios. Aku bisa tahu sekilas bahwa kau seorang ahli. Kau benar-benar punya mata yang jeli. Ini bukan sekadar potongan besi tua biasa. Ini adalah tanda pinggang, aku jamin ini barang asli. Lihat. Berapa harganya? 10.000. 10.000. Orang ini, dia mendapat untung lagi. Orang ini, dia jelas tidak tahu apa-apa. Jika jatuh ke tangan orang itu, dia pasti akan dikuras habis. Aku akan jujur padamu. Aku punya pasin di rumah yang sangat membutuhkan uang. Jika tidak, aku tidak akan menjualnya bahkan untuk 100.000. Kakak, melihat kondisimu yang sangat menyedihkan, aku akan membelinya. Tapi kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Begitu aku membelinya, itu milikku. Tunai di tempat barang diserahkan. Tidak ada penyesalan. Menghabiskan 10.000 untuk potongan besi tua. Itu sungguh bodoh. Anggap saja itu sebagai pelajaran. Anak muda, aku punya besi tua di sini juga. Akan kujual padamu seharga 5.000. Bocah ini punya genggaman yang cukup kuat. Membelinya seharga 10.000. Hanya untuk melatih genggamannya. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Namun dia menghabiskan uang dengan begitu boros. Hijau imperial. Itu hijau kekaisaran. Si idiot itu menang besar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada giok hijau kekaisaran di dalamnya? Hai saudara. Ambil uang ini. Aku tidak jadi menjualnya lagi. Bos, kita sudah membuat kesepakatan. Uang ada di tanganmu dan barang ada padaku. Itu artinya itu milikku. Anak muda, kau tidak bisa berkata begitu. Aku menjual bongkahan besi itu kepadamu. Tapi aku tidak menjual kepadamu. Apa isinya serahkan. Kau melakukan penipuan di sini. Apakah kau mencoba mengkhianatiku? Jangan menguji kesabaranku. Tinggalkan barang itu, atau tinggalkan nyawamu di sini. Bagaimana jika aku menolak? Kau membawanya ke sini aku. Dengan hanya beberapa gerakanmu itu, kau masih ingin mengkhianatiku. Aku tidak menyangka bahwa bocah ini adalah seorang ahli bela diri. Apa menurutmu pemilik kios bisa menangani ini? Kenapa dia diam saja? Akui saja kekalahanmu, pemilik kios. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi. Sialan, aku akan menghabisimu hari ini. Aku akan memberimu pelajaran. Apa kau mencari masalah, bocah? Apa kau bahkan tahu siapa yang berkuasa di tempat ini? Jika kau punya nyali, jangan pergi. Tunggu saja. Apa orang ini berencana memanggil Kak Jiao? Pasar gelap Daliushu. Ini di bawah perlindungan Aula Jui. Kak Jiao yang mana yang kau bicarakan? Mungkinkah itu benar-benar Kak Jiao dari Aula Jui? Sebaiknya kita sembunyi. Kak Jiao datang. Dia haus darah dan tidak peduli siapa yang dia lukai. Kak Jiao, ada sesuatu yang terjadi. Kau harus segera ke sini. Saudari Jiao, Aula Jui, bahkan jika Lin Tianhu datang sendiri, aku tetap akan melawannya. Kak Jiao sudah di sini. Kak Jiao, akhirnya kau datang. Aku hampir dipukuli sampai mati. Seseorang mencuri giok kekaisaran hijau milikku yang bernilai jutaan, dan dia bahkan memukulku. Siapa yang berani melakukan ini? Sepertinya pedangku sudah saatnya meneteskan darah. Itu dia. Bunuh dia. Membunuhnya, aku akan membunuhmu lebih dulu. Dia yang merampas giok kekaisaranku. Kau sudah sering memeras pembeli selama lebih dari 1 atau 2 hari ini, dan kau masih berani memfitnah pria ini. Apa kau pikir aku semudah itu ditipu? Ada apa, Kak Jiao? Aku membayar iuran setiap bulan. Aku tidak punya uang sepeser pun lagi. Satu kata lagi darimu, dan aku akan memotong lidahmu untuk memberi makan anjing. Aku dulu buta. Aku kerasukan setan. Aku harus menghidupi orang tua dan anak-anakku. Saudaraku, tolong lepaskan aku saja. Bawa dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya di pasar hantu lagi. Ampun, ampun. Kak Jiao, mohon belas kasihannya, Kak Jiao. Lin Tianjiao dari Aula Jui memberi hormat kepada Tuan Istana. Salam Tuan Chan. Bangun. Jangan membuat tontonan seperti ini di masa depan. Tuan Chan, sejak Anda datang ke pasar hantu, kenapa Anda tidak memberitahu kami? Apapun yang Anda butuhkan, saya akan membantu Anda. Apa yang kucari tidak ada di sini. Panggil Lin Tianhu ke sini. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Ya.
Bawa mereka pergi. Jangan ganggu Tuan Chen. Kau sudah bekerja keras, Tianmu, duduklah. Saya tidak akan berani. Tuan Chen, karena Anda telah datang ke pasar hantu. Apakah ada sesuatu yang Anda cari? Aku sedang mencari beberapa empedu ular 1000 tahun. Namun setelah melihat-lihat hari ini, sepertinya barang itu tidak ditemukan di sini. Tuan Chen, pasar hantu ini, barang-barang yang dijual di jalanan, semuanya agak mengecewakan. Harta karun yang sesungguhnya, semuanya disimpan tersembunyi di paviliun harta. Ini adalah inventaris paviliun harta. Silakan dilihat. Memang ada beberapa barang bagus di daftar ini. Tapi empedu ular 1000 tahun tidak ada. Aku akan terus mencari. Saya kenal seseorang. Siapa? Orang yang bertanggung jawab atas Hong Qiang. Guen Tian. Saya akan membawa Anda menemuinya besok. Rumah kuno di kota Longmu. Kabut ungu datang dari timur. Feng Shui yang sangat baik. Orang-orang di sini benar-benar luar biasa. Ada yang salah. Ada sesuatu yang aneh dengan halaman ini. Guen Tian. Tianu, saya harap kamu baik-baik saja. Tetua Gu Anda masih bersemangat seperti biasanya. Pemuda ini terlihat asing. Ini adalah Tuan Chen, tamu kehormatan Aula Jui saya. Tetua Jill. Kami mohon maaf karena datang mengunjungi Anda begitu tiba-tiba hari ini. Mohon jangan tersinggung, Tetua Gu. Sama sekali tidak. Silakan masuk kalian berdua. Tetua Jill. Aku melihat pohon-pohon kuno di gerbangmu. Pohon-pohon berusia sahabat ini diatur dengan presisi yang sangat indah. Apakah ada seorang ahli yang memberikan panduan mengenai hal ini? Tuan Chen, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Saat pertama kali tiba di Hamsung, saya dipandu oleh seorang ahli untuk menemukan tanah keberuntungan ini. Untuk membangun perkebunan ini. Tetua Jill. Kau sungguh diberkati. Rumah kuno ini di kota Longmu. Tempat dengan energi yang menguntungkan Feng Shui yang sangat baik. Tuan Chen, Anda terlalu baik. Tianhu, apakah kamu membawa Tuan Chen ke perkebunan saya? Karena ada sesuatu yang butuh bantuan. Aku sudah lama mendengar bahwa kau adalah kolektor yang rajin, Tetua Gu, dan bahwa koleksi harta langkamu tak tertandingi. Aku datang hari ini untuk meminta bantuan Tetua Gu, untuk melihat apakah kita bisa menemukan empedu ular 1000 tahun di sini. Mengenai empedu ular 1000 tahun. Tetua Gu, selama Anda bisa membantu saya menemukannya, sebutkan harga Anda. Saya tidak akan menawar. Tianu, apa yang kamu katakan? Jika saya memilikinya, Anda dipersilakan untuk mengambilnya. Membicarakan uang akan sangat vulgar. Tetua Gu, Anda benar untuk menegur saya. Empedu ular ini, yang menjernihkan penglihatan dan memiliki khasiat signifikan, adalah bahan obat langka di dunia ini. Bahkan saya hanya pernah mendengarnya, dan belum pernah melihatnya sendiri. Namun, untuk menemukan barang seperti itu, hanya tempat kultivasi yang mungkin memilikinya. Saat saya punya waktu, saya akan pergi ke sana untuk bertanya. Terima kasih. Sayang sekali. Tapi saya hanya bisa pergi dan bertanya, apakah itu benar-benar bisa ditemukan atau tidak. Masih harus dilihat. Bolehkah aku bertanya, Tetua Gu, dari mana asal kursi naga yang kau duduki ini? Singgasana naga ini adalah sesuatu yang saya beli dengan banyak won dari luar negeri. Dikatakan bahwa kaisar sejati pernah duduk di atasnya. Tetua Gu, mohon maaf atas kelancangan saya. Tapi Anda sebaiknya segera membakar kursi naga ini sesegera mungkin. Jika tidak, nyawa Anda akan terancam. Apa maksudmu? Di usiamu ini, apakah kamu mengharapkan kematianku? Tetua Gu, saya hanya berniat baik. Jika itu yang Anda pikirkan, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Kau bocah. Jika bukan karena Tiano, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melangkah ke kediaman saya. Teruslah mengoceh omong kosong ini, dan kau mungkin tidak akan bisa meninggalkan properti saya dengan betul. Tetua GI, Tuan Chen pasti memiliki alasannya sendiri untuk mengatakan ini. Kita setidaknya harus mendengarkannya. Tuan Chen, Tetua Gu bukanlah orang luar. Jika Anda telah menemukan sesuatu, jangan ragu untuk berbicara terus terang. Silakan katakan hari ini. Jika kamu bisa menjelaskan dirimu dengan benar, saya akan melepaskannya. Jika kamu tidak bisa memberikan alasan yang sah, saya tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Memang, kursi naga ini tidak diragukan lagi. Adalah benda yang pernah dimiliki oleh seorang kaisar sejati. Namun sayang sekali, kursi ini syarat dengan kebencian yang terlalu besar. Jika saya tidak salah, seorang mantan kaisar tewas di atas kursi ini. Jika tidak, kursi ini tidak akan menyimpan kebencian yang begitu mendalam. Mustahil. Satu-satunya alasan Anda belum dikuasai oleh kebencian ini adalah karena kediaman kuno Anda ini memiliki Feng Shui yang luar biasa, yang untuk sementara menekan niat jahat tersebut. Namun 9 naga di kursi ini sudah jenuh dengan kebencian. Tidak lama lagi, mereka akan mampu merenggut nyawa manusia. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat kepala naga itu. Mata naga itu sudah berubah menjadi hitam. Mata itu hitam semata-mata karena usia dan oksidasi.
Apa maksudmu dengan kebencian mencapai langit? Berhenti mengoceh omong kosong di sini, seseorang. Tuan, 300 penjaga keluargaku menunggu perintah Anda. Percayalah pada apa yang Anda yakini. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Sebagai balasan atas bantuanmu menemukannya. Empedu ular 1000 tahun. Siapa sangka, niat baik saya justru dibalas dengan ketidaktahuan seperti ini. Katakan padaku, apakah Anda sering mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini? Bermimpi terjebak dalam mimpi buruk, tercekik saat Anda terbangun. Itu bukan perasaan yang menyenangkan, bukan? Tunggu, Ada apa? Apakah saya menyinggung perasaan Anda? Tuan Chen, Anda harus menyelamatkan saya. Tolong Tuan Che, selamatkan Tuan kami. Petuagu naga jahat dalam mimpi Anda. Itu justru karena 9 naga di kursi naga ini berubah menjadi, meskipun kebencian mereka mendalam. Untungnya, mereka belum sepenuhnya menghitam. Jika sudah, bahkan makhluk surgawi terhebat pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika Anda ingin hidup, Anda harus membakar kursi naga ini. Anda tidak bisa menggunakan api biasa, harus menggunakan kertas uang untuk persembahan kepada naga. Lalu bakar semuanya sampai bersih. Saya menghabiskan setengah tabungan hidup saya untuk mendapatkan kursi naga ini. Tuan Chen, apakah tidak ada cara lain selain membakarnya? Tuan Chen, kursi naga ini sangat berharga. Mohon pikirkan cara lain. Pertama kita harus menetralkan kebencian pada kursi naga itu. Kemudian kita harus melenyapkan naga-naga jahat itu. Jika kita melakukannya, kursi naga itu akan terselamatkan. Kalau begitu tolong Tuan Chen segera bertindak. Namun, mengapa saya harus menyelamatkan Anda? Barusan kau bahkan bilang kalau aku bicara sembarangan. Sayalah yang berbicara omong kosong tadi. Saya telah menyinggung Tuan Chen. Saya harap Anda tidak menaruh dendam pada orang tua seperti saya. Saya di sini sekarang untuk menyampaikan permohonan maaf saya, Tuan Chen. Tidak boleh. Sama sekali tidak perlu. Tuan Chen, tetuagu tidak bermaksud menyinggung. Kita masih akan membutuhkan tetuagu di sini di Hongqiang. Tuan Chen, empedu ular 1000 tahun yang Anda perlukan, serahkan saja pada saya. Bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya, saya tidak akan mundur dari tugas ini. Mengusir naga jahat sangatlah berbahaya, dan saya tidak sepenuhnya yakin bisa berhasil. Tapi menyelamatkan nyawa adalah hal yang utama. Saya akan mencobanya. Naga jahat yang lancang, beraninya kau mengamuk di sini. Sekarang kursi naga ini tidak ada bedanya dengan kursi biasa, namun pepohonan kuno di halaman Anda yang Anda rawat dengan penuh perhatian, tumbuh dengan baik dan dapat membantu memperpanjang usia Anda. Tuan Chen, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawa saya. Apakah ada yang Anda butuhkan, Tuan Chen? Bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya, saya akan melakukan apapun untuk membantu Anda. Kalau begitu cepat bantu saya menemukan empedu ular 1000 tahun itu. Hanya saja, empedu ular 1000 tahun ini sangat kuat, dan tingkat racunnya sangat ganas. Untuk apa Anda membutuhkannya, Tuan Chen? Demi menyelamatkan ibu saya dijebak dan dipenjara 3 tahun lalu. Ibu saya menangis siang dan malam, hingga penglihatannya rusak sekarang. Saya harus menyembuhkannya sendiri. Dengan kemampuan Anda yang luar biasa, Tuan Chen, tidakkah Anda bisa mengobatinya sendiri? Kebutaannya disebabkan oleh kesedihan. Jika diobati secara langsung, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, saya harus menggunakan khasiat empedu ular 1000 tahun sebagai katalis obat. Urusan Anda, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya, saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Kalau begitu terima kasih tetuagu. Tuan Chen, hari sudah mulai larut. Saya memiliki permintaan kecil, dan saya harap Anda tidak menolak, Tuan Chen. Silakan bicara tetuagu. Saya telah menyiapkan jamuan makan di halaman, dan saya harap Anda serta Lin Tianwu berkenan untuk hadir. Baiklah. Tuan Chen mohon. Bajingan Chen Ping itu. Begitu aku pulih, aku pasti akan. Dan ayah serta anak keluarga Su itu, bukankah mereka sengaja menentang keluarga Xiao kita? Bagaimana bisa Guru Hu melepaskan mereka hari itu? Lin Tianwu telah menerima banyak keuntungan dari keluarga Xiao kita. Namun pada saat kritis, dia bahkan tidak berani bersuara. Menurutku Ola Jui itu tidak ingin bertahan lagi. Sayang, apa kau merasa frustrasi? Kalau begitu bantu aku melampiaskan kemarahanku. Tidak, ini rumah sakit. Apa masalahnya jika itu rumah sakit? Naik ke sini dan lakukan sendiri. Hati-hati dengan tanganmu. Sayang, kenapa kau bahkan lebih cepat dari Chen Ping?
Tangan inilah yang merusak penampilanku. Kalau tidak aku bersumpah, aku sudah menghabisinya. Lihat keadaanmu sekarang. Tidak bisakah kau tenang sedikit, ayah? Ayah, ini semua karena Chen Pin. Dialah yang membuatku jadi seperti ini. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Kau anak pembangkang. Kau pergi mencari masalah. Tidak bisakah kau menggunakan otakmu sekali saja? Ayah, semua yang kulakukan adalah demi kehormatan keluarga Xiao, putraku. Kau bahkan tidak berhenti untuk berpikir bahwa Chen Ping adalah kaisar bawah tanah Hongqiang. Bahkan Lin Tianwu tidak berani mengacau dengannya. Pasti ada alasan untuk itu. Keluarga Xiao juga bukan orang yang bisa dipermainkan. Jika Lin Tianwu tidak berani berurusan dengannya, aku akan mencari orang lain yang bahkan lebih kuat dari Lin Tianwu untuk melakukannya. Ayah, aku mengenal Chen Ping lebih baik dari siapapun. Ibunya adalah wanita buta. Ayahnya adalah penyapu jalanan. Latar belakang seperti apa yang mungkin dia miliki? Tutup mulutmu. Jika bukan karena pacarmu itu, apakah Xiao Leiku akan berakhir seperti ini? Keluar dari sini. Berlututlah di depan pintu pergi. Chen Pin, dalam 3 hari, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Mari Tuan Chen. Izinkan saya menawarkan Anda minuman. Tetua Gu, Anda terlalu baik. Tuan Chen, saya hanyalah orang rendahan. Namun di sini, di Hongqiang, baik di dunia bawah maupun masyarakat umum, saya memiliki sedikit pengaruh. Mulai sekarang, saya akan mengikuti arahan Anda Tuan Chen. Tuan Hu menuangkan anggur. Tetua Gu menawarkan bersulan. Benar-benar tidak ada orang lain di Hongqiang dengan status seperti itu. Telah mencapai begitu banyak di usia yang begitu muda. Itu sungguh luar biasa. Tuan Chen, saya berencana mengadakan jamuan besar besok di Hotel Renggal. Pertama, sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkanku. Dan kedua, untuk memperkenalkan Anda kepada tokoh-tokoh berpengaruh di Hongqiang. Bagaimana menurut Anda, Tuan Chen? Tetua Gu, sebenarnya tidak perlu sampai sejauh itu. Saya berterima kasih kepada Tetua Gu atas nama Tuan Chen. Dengan Anda di sini, Tuan Chen pasti akan menemukan segalanya. Berjalan lancar di Hongqiang dengan segala kemudahan yang tersedia baginya. Tuan Chen, setelah jamuan besok, Anda pasti akan membuat nama Anda dikenal di seluruh Hongqiang. Tuan Istana, saya mengambil inisiatif untuk menerima undangan atas nama Anda. Mohon jangan menyalahkan saya. Anda punya motif pribadi untuk ini, bukan? Tuan Istana, Anda tidak mengerti. Di sini di Hongqiang, Aula Jui kita sangat kuat. Tetapi faksi lain terus-menerus berselisih dengan kita, menolak untuk tunduk. Jika seseorang seperti Tetua Gu bisa dimanfaatkan oleh kita, itu akan menjadi hal yang hebat, baik untuk Aula Jui maupun Istana Raja Naga. Bukankah Anda kaisar bawah tanah Hongqiang? Apakah benar ada orang yang berani menentang Anda? Tuan Istana, Anda terlalu memuji saya. Itu cuma basa-basi orang luar. Di Hongqiang selain Aula Jui, ada juga sindikat Naga Merah dan Sekte Bintang Bulan. Faksi-faksi ini semuanya mengawasi kita seperti predator, terutama sindikat Naga Merah. Pemimpin mereka Feng Xihai sangat terampil dalam pertempuran. Setiap tahun dia melukai ratusan anak buah kita. Dia bahkan melakukan segala macam tipu muslihat pada saya. Berani-beraninya mengamuk di Hongqiang. Saya tidak akan pernah memaafkannya, termasuk Anda. Tenang saja Tuan Istana. Saya Lin Tianwu. Bersumpah demi hidup saya benar-benar tidak akan. Diam. Halo Om, halo Tante. Tante Chen Ping di mana? Chen Ping cepat berpakaian. Yuki datang menemuimu. The film was translated and narrated by M Media. Chen Ping. Kau mesum. Aku yang mesum. Kau yang menerobos masuk ke kamarku. Gadis kecil. Hanya karena aku masuk ke kamarmu. Bukan berarti kau bisa berkeliaran tanpa busana. Kenapa kau tidak membantuku berpakaian saja? Ini adalah setelan desainer kelas atas yang saya belikan untukmu. Pakai sekarang juga. Saya akan kembali sebentar lagi untuk memeriksamu. Masuk. Saya tidak menyangka kau terlihat begitu tampan memakainya. Setelah kau memakai setelan ini, kau terlihat seperti Ciel yang dominan. Apakah kau berencana membawaku ke sebuah pernikahan? Itu bukan urusanmu. Bagaimanapun masalah ini, sedikit lebih penting daripada pernikahan. Berputar dan biarkan saya melihat. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apa yang berlebihan dari itu? Hanya saja pakaianmu sebelumnya terlalu lusuh. Saya tidak akan membiarkanmu memakainya lagi. Jika tidak, kalau kita keluar, seseorang pasti akan memolok-olok saya. Untukku yang berpakaian lusuh ini, mengapa mereka harus menertawakanmu? Karena bagaimanapun juga kau sendiri tahu apa yang ada di dalam hatimu. Sudahlah, jangan bicara lagi, cepat pergi.
Ganti pakaianmu dan ikut aku ke Hotel Regal. Hotel Regal. Keluarga Su. Ayah aku. Tanganku masih sedikit sakit. Aku akan beristirahat. Kenapa kau tidak pergi sendiri? Lihat dirimu bertingkah seperti pengecut. Sudah kubilang padamu untuk ikut denganku ke Hotel Regal. Kita akan menghadiri perjamuan tetua Gu. Tetua Gu. Benarkah? Tentu saja itu nyata. Biar ku beritahu. Kali ini, kita akan membuat keluarga Su membayar. Semua orang berpengaruh di Hongqiang akan berada di sana hari ini. Aku memperingatkanmu. Jangan berani mempermalukanku. Jangan khawatir, Ayal. Kapan aku pernah mempermalukanmu? Cepatlah. Ayah. Aku siap, ayo pergi. Kau, celanamu terbalik, bodoh. Aku benar-benar. Bagaimana aku bisa melahirkan pecundang seperti ini? Cepat pergi ganti baju. Keluarga Chen tingkat atas. Bahkan Presiden Qiang dari grup Qiangsheng. Semuanya ada di sini. Sungguh kehadiran yang mega. Marsekal, silakan lihat. Lihat. Marsekal Pertahanan Negara juga datang. Saya Xiao Zhang, kepala keluarga Xiao di Hongqiang. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Kapan saja. Kau punya 3 detik untuk keluar dari pandanganku. Marsekal. Tunggu di sini, aku masuk duluan. Ayah, bukankah kau akan membawaku masuk? Lihat saja. Apa pangkat semua orang yang datang hari ini? Apa kau pikir kau memenuhi syarat? Tunggu di sini. Tetua Gu mengadakan perjamuan besar hari ini dan mengatakan dia ingin memperkenalkan teman baru kepada semua orang penting. Adapun saya ingin mengajakmu untuk melihat dunia. Apa yang kau tertawakan? Ini adalah kesempatan yang diinginkan banyak orang. Namun mereka tetap tidak akan mendapatkannya. Untungnya, perjamuan itu diadakan di hotel kita. Baiklah, saya akan pergi mengatur segalanya. Tunggulah saya di depan. Lihat semuanya. Bukankah itu mantan narapidana Chen Ping? Chen Ping, status apa yang kau pikir kau miliki? Kau benar-benar datang ke perjamuan kelas atas seperti ini. Kau bahkan menyewa setelan jas baru. Biar ku beritahu, saat kau makan sisa makanan orang lain nanti, pastikan kau tidak menumpahkan apapun ke setelan itu. Akan sulit untuk mengembalikannya, tahu. Saya diundang ke perjamuan ini oleh Tetua Gu sendiri. Saya berbeda dari kalian semua. Apakah kau sedang demam? Apakah kau sudah gila? Semuanya datang dan lihat. Ada mantan narapidana di sini yang meminjam setelan jas dan ingin menyelinap ke perjamuan. Dia terlihat layak di luar, tapi dia hanya seorang mantan narapidana. Dan dia berani menghadiri perjamuan tetua Gu. Kurasa kau bosan hidup. Tuan muda sial, siapa orang ini? Beritahu kami, mari kita tertawa bersama. Dia adalah pesuruh menyedihkan pacarku. Aku membuatnya di penjara selama 3 tahun. Dia baru saja keluar dan lihat ini. Chen Ping pergi dari sini sekarang juga. Atau kau akan ketinggalan busmu. Membuat keributan di Hotel Regal. Usir mereka dari sini. Kami di sini untuk menghadiri perjamuan. Mengapa kami harus pergi? Kau sudah datang untuk menghadiri jamuan. Kenapa tidak masuk? Mungkinkah kalian tidak punya undangan? Kau, jika itu masalahnya, kami akan masuk. The film was translated Apakah kau punya and undangan? narrated Tidak by ada M komentar. Media. Sayang, mereka mencoba menggunakan pintu belakang. Semuanya lihat. Nona Su membawa orang masuk lewat pintu belakang. Lihat-lihat. Apa yang kau gonggongkan? Ini hotel saya sendiri. Saya bisa masuk kemanapun saya mau. Apakah itu urusanmu? Kakak 2 orang ini selalu menumpang gratis. Jika mereka mulai membuat masalah nanti, hajar saja mereka. Apapun yang terjadi, Hotel Regal kita akan bertanggung jawab penuh. Ayo pergi. Para tamu terhormat, Orang itu adalah Tetua Gu. hari ini saya Gu telah menyiapkan jamuan ini Ayo pergi. untuk menjamu Anda semua. Saya ingin memperkenalkan teman baru kepada Anda semua. Saya juga berharap Anda semua dapat menjaganya dan memberikan sedikit kehormatan kepada saya Gu. Mengapa kita duduk begitu jauh? Apakah kau bodoh? Kita tidak punya undangan. Jika kita duduk di tempat yang begitu mencolok, apa kau tidak takut ketahuan? Siapapun yang bisa direkomendasikan secara pribadi oleh Tetua Gu, pasti orang hebat, yang luar biasa. Tetua Gu, apakah seseorang bisa sukses di Hongqiang atau tidak? Bukankah itu hanya tergantung pada sepatah kata darimu? Tetua Gu, keluarga Xiao kami juga berharap mendapatkan dukungan Anda. Tetua Gu,
Patriark Xiao. Tetua Gu, seluruh keluarga Xiao kami semua hidup untuk melayani perintah Anda Tetua Gu. Patriark Xiao, acara seperti ini bukanlah tempat untuk Anda. Tapi, Saya sarankan Anda pergi sekarang juga. Tetua Gu, apa-apa kesalahan saya? Usir dia keluar. Tetua Gu, apa kesalahan saya? Tolong beri saya kesempatan. Tetua Gu, Tetua Gu, Tetua Gu. Patriark Xiao benar-benar berani. Sampai berani menyinggung Tetua Gu. Tepat di depan semua elit Hongqiang. Diusir begitu saja. Keluarga Xiao telah kehilangan seluruh harga dirinya. Bukankah begitu? Mulai sekarang, siapapun yang berurusan dengan keluarga Xiao adalah musuh Tetua Gu. Celaka, sesuatu yang besar pasti akan terjadi hari ini. Ayo segera pergi dari sini. Pergi. Kita sudah berhasil masuk. Mengapa kita harus pergi sekarang? Chen Ping, apa yang kau lakukan? Kau harus pergi sekarang. Jika tidak, bahkan ayah, saya tidak akan bisa melindungimu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Akhirnya kau datang. Tetua Gu, ini hanya pelayan hotel kami. Dia pasti salah masuk ruangan. Kenapa kau belum pergi dari sini? Tunggu. Tetua Gu, saya sangat menyesal, ini hanya pelayan saya. Saya seharusnya tidak membiarkannya mengganggu Anda. Kembali ke sana. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Apa seorang pelayan? Kau juga kenal Tuan Chen. Tuan Su. Ini lebih dari sekadar saling mengenal. Tuan Chen adalah penyelamat saya. Tamu yang saya undang hari ini tidak lain adalah Tuan Chen. Yang lain hanya ada di sini untuk menemaninya. Apel. Menemaninya. Tetua Gu, saya tidak terlambatkan. Sama sekali tidak Anda datang di waktu yang tepat. Dan ini siapa? Tetua Gu, ini putri saya Suyuki. Dia dan Tuan Chen adalah teman baik. Cantik memang pantas bersanding dengan pahlawan. Pasangan yang serasi. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Tuan Chen, silakan duduk. Semuanya, inilah orangnya yang saya jamu hari ini. Tuan Chen Ping. Feng Xihai. Lin Tianu, sial, kau benar-benar membuatku mencarimu kemana-mana. Bukankah itu Feng Xihai dari Sindikat Naga Merah? Celaka, Sindikat Naga Merah dan Aula Juyi adalah musuh bebuyutan. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi hari ini. Feng Xihai, kau benar-benar berani. Di mana keamanan keluarga Su saya? Masuk ke sini. Kau berani membuat masalah di hotel regal milikku. Usir dia. Nona Su, berhenti berteriak, orang-orangmu tidak bisa masuk. Feng Xihai, kau sudah keterlaluan. Lihat di mana kau berada. Ini perjamuan Tetua Gu. Siapa di antara mereka yang hadir yang berani kau singgung? Feng Xihai, apakah kau di sini untuk menyabotas acara ini? Tetua Gu, saya tidak akan pernah berani menyabotas acara Anda. Sebenarnya, saya hanya datang karena ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Anda lihat di Hongqiang ini. Untuk perjamuan sepenting ini, The Anda film was mengundang Lin Tianu, translated tetapi and tidak mengundang narrated saya by Feng Xihai. N-Media. Ini sama sekali tidak masuk akal, bukan? Beraninya kau, ini adalah jamuan Tetua Gu. Siapa yang saya undang atau siapa yang tidak? Bukan untuk kau, Dik. Tetua Gu, saya Feng Xihai tidak akan pernah bermimpi untuk mengacaukan perjamuan Anda. Hanya saja, alasan utama saya datang hari ini adalah dia. Feng Xihai, mari kita selesaikan ini. Baik, bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Saya siap kapanpun kau mau. Bagus. Karena kita semua adalah orang dunia bawah. Mari kita ikuti aturan dunia bawah. Semuanya hari ini. Lin Tianu dan saya mempertaruhkan nyawa. Saya meminta Anda semua di sini untuk menjadi saksi. Ya Tuhan, apakah kedua bos ini benar-benar akan bertarung? Benar sesuai aturan dunia bawah. Jika ada orang lain yang ikut campur, itu akan menjadi bencana. Benarkah? Siapapun yang kalah tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi di Hongqiang. Mudah saja. Lagi pula Sindikat Naga Merah milikmu telah berkomplot melawanku. Sudah sejak lama. Karena kau sudah datang ke sini hari ini, saya akan membuat Sindikat Naga Merah milikmu. Seperti rambut di kepalamu yang botak, akan hilang. Kau hanya berani bicara besar. Tahun depan di saat seperti ini, aku akan membakar kertas untukmu. Kurang ajar. Di jamuan saya, Gu Wentian, kau tidak diizinkan untuk bertindak liar. Feng Xihai ini benar-benar telah membuat Tetua Gu marah kali ini. Sepertinya kehidupan di Hongqiang
akan segera berubah. Saya dengar pengawal pribadi Tetua Gu dulunya adalah seorang komandan perang legendaris. Feng Xihai akan mengalami nasib buruk. Saya memanggil Anda Tetua Gu karena menghormati status Anda sebagai veteran dunia bawah, dan saya sudah cukup memberi Anda muka bukan. Lihat situasi hari ini. Anda tidak memberi saya Xihai muka sedikit pun. Sial jamuan macam apa ini sebenarnya? Apa kau benar-benar berpikir aku Feng Xihai adalah orang bodoh? Kau pikir dengan hanya beberapa pecundang ini, kau bisa memojokkanku? Dengan kata lain, jika kau benar-benar ingin melawanku Feng Xihai, tangan kosong maupun dengan senjata, apakah kau punya kekuatan untuk itu? Penawal Seran, saya akan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Ya. Tetua Gu, biarkan saya yang melawannya. Saya akan menanggung konsekuensinya sendiri. Kabulkan saja permintaan saya ini. Biarkan saya yang menanganinya dan mengakhirinya. Baiklah. Terlalu lama. Ilmu kebal Feng Xihai telah mencapai tingkat penguasaan. Lin Tianwu bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan mencobanya. Chen Ping tidak jangan mencoba menjadi pahlawan. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, dia tidak bisa menyakitiku. Lin Tianwu, hanya itu kemampuanmu. Kau masih ingin melawan sindikat naga merah milikku. Kurasa kau sebaiknya pulang saja dan mengurus anak-anakmu. Feng Xihai jangan sombong. Kalian tangkap dia. Tetua Gu, saya tidak pernah ingin menantang Anda. Tapi jangan paksa saya. Kau. Beraninya kau tidak menghormati Tetua Gu. Mati kau. Karena sudah seperti ini, maka aku tidak akan menahan diri lagi. Bos Feng memiliki tenaga dalam yang sangat kuat. Dia bahkan mengalahkan pengawal pribadi Tetua Gu. Tetua Gu dalam bahaya sekarang jika dia kalah. Dia tak akan berani muncul lagi di Hongqiang. Menurut pendapatku, Feng Xihai ini ingin menyingkirkan Tetua Gu dan menguasai Hongqiang. Dengan sekumpulan pecundang seperti itu, bagaimana mereka bisa berhasil? Chen Ping, bisakah kau berhenti bersikap keras kepala? Bahkan Lin Tianwu pun bukan tandingannya. Jangan asal keluar dan membuang nyawamu. Aku mohon padamu. Yuki, jangan takut. Bagaimana kalau kita bertarung? Di saat seperti ini, kamu masih punya pikiran untuk berjudi. Tutup matamu sekarang dan hitung sampai 10. Dalam 10 hitungan, aku akan tetap berdiri dan dia akan terkapar di tanah. Kau baik-baik saja, nak. Kau harus tahu dengan siapa kau berurusan. Sebelum kau mulai berlagak di depan seorang wanita, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan merobek mulutmu sekarang juga? Chen Ping, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu lewat. Feng Xihai, saya tidak ingin diganggu dengan perselisihan dunia bela diri kalian. Tuan Chen adalah tamu kehormatan saya. Jika kau berani menyentuh ujung jari pun pada Tuan Chen hari ini, saya akan mempertaruhkan segalanya yang saya miliki dan tidak akan pernah memaafkanmu. Tetua Gu, Yuki, aku tahu kalian berdua menginginkan yang terbaik untukku, tapi menghadapinya tidaklah sesulit itu. Cukup. Kenapa banyak bicara kosong? Sudah lama sekali dan tidak ada seorang pun yang berani maju. Apa itu Tetua Gu atau Tuan Hu? Mereka semua hanya terkenal tanpa kemampuan. Feng Xihai ini sangat sombong. Bukankah dia baru saja menampar wajah Tetua Gu? Sepertinya Tetua Gu dan Tuan Hu berada dalam masalah besar kali ini. Feng Xihai, katakan padaku yang sebenarnya. Dari siapa kau mencuri kultivasi tubuh bisi itu? Ada apa takut? Dengarkan baik-baik. Guruku tidak pernah menyembunyikan nama atau gelarnya. Ye Fengchun. Ye Fengchun. Siapa Ye Fengchun? Tuan Chen, dia berada di peringkat pertama daftar naga harimau Zia besar. Itu Ye Fengchun. Katanya dia bisa memakai daun sebagai senjata. Memetik daun untuk membunuh. Apakah itu benar? Siapa di sana? Jika kau punya nyali, berhentilah bersembunyi di balik bayang-bayang. Apakah kau seorang pria? Sialan, siapa yang punya nyali untuk menyergap Tuan Fen? Menyergapnya di saat seperti ini, bukankah itu mencari mati? Berhenti melihat. Itu aku. Jadi itu kau, Nak. Kau tidak berencana untuk melawanku. Lanjutkan, kalau begitu. Baiklah, karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Bagaimana kau tahu? Kultivasi tubuh besi unik milik guruku. Kultivasi tubuh besi, itu hanya omong kosong untuk menipu anak-anak. Kau omong kosong. Tidak percaya akan kubiarkan kau mencobanya padaku. Apakah kau percaya padaku sekarang? Aku mengaku kalah saudara, sebutkan namamu. Aku Feng Sihai akan datang berkunjung dan belajar darimu di lain hari. Nama Tuan Chen bukan sesuatu yang layak untuk kau ketahui. Ingat, namaku adalah Chen Ping. Kau bisa menemuiku di Teluk Panlong. Kapanpun kau siap. Jika kau belum puas, silakan bawa gurumu sekalian. Tunggu, mau kabur setelah bikin onar. Kekalahan membutuhkan penebusan. Apa kau tidak tahu aturan dunia bela diri? Apa yang sedang kau coba lakukan? Tuan Chen, jangan lepaskan dia. Aku tahu apa yang kulakukan, mundur. Bukit hijau tetap ada. Air jernih mengalir. Kita akan bertemu lagi. Ayo pergi. Tuan Chen hampir tidak mengangkat jari. Namun dia mengalahkan Feng Sihai. Hari ini benar-benar membuka mata. Memiliki keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda. Masa depan Tuan Chen tidak terukur. Benar sekali. Chen Ping, kenapa kau tidak memberitahuku? Kau membuatku khawatir setengah mati sepanjang hari. Kau... Chen Ping, ada apa? Kau terluka. Jangan menakutiku seperti itu. Aku mengalami cedera dalam saat bertarung. Dengan Feng Sihai, aku bisa saja bertahan. Tapi serangan telapak tanganmu memperparah cederanya. Chen Ping, maafkan aku. Di mana kau terluka? Bagaimana, apakah sangat sakit? Di dadaku. Dada. Obati aku perlahan saat kita sampai di rumah. Bagus sekali, Chen Ping. Kau benar-benar menipuku. Tuan Su, Anda memiliki menantu yang sangat hebat. Saya akan mengandalkan Anda mulai sekarang. Tetua Gu, apa yang Anda katakan? Tuan Chen adalah menantu saya. Tapi dia juga teman baik Anda? Bagaimana kita mengatur hierarki di masa depan? Tidak. Tuan Chen, Anda benar-benar penuh semangat. Setelah pertarungan yang sengit, Anda masih begitu penuh energi. Tetua Gu, Anda memuji saya. Tuan Chen, saya sudah semakin tua dan stamina saya mulai berkurang. Saya ingin kembali dan beristirahat. Saya mengadakan jamuan ini hari ini untuk Tuan Chen dan Anda semua di sini. Berharap Anda semua akan menjaga Tuan Chen di masa depan. Namun performa Tuan Chen hari ini telah membuat kami semua sangat terkesan. Di masa depan, mohon Tuan Chen, tolong jaga kami. Tetua Gu, Anda memuji saya. Tuan Chen memiliki kekuatan yang luar biasa. Di masa depan saya berharap Anda akan menjaga saya. Hanya dengan tusuk gigi, Anda melukai pemimpin sindikat naga merah. Tuan Chen, saya bersedia menyerahkan kekuasaan keluarga saya kepada Anda. Tidak. Tuan Chen, semuanya saya harus pamit. Selamat tinggal. Tuan Chen, tolong, terima saya sebagai murid Anda. Ajari saya keterampilan luar The film biasa was Anda. translated Aku punya urusan and yang lebih penting. narrated by Aku M pergi. Media. Tuan Chen. Ibu, ayah, aku pulang. Ayah. Ibu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Celaka. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu, kemana kalian pergi? Kenapa kalian tidak menjawab telepon? Bukankah kau yang menjawab untuk Bibi Wang? Bibi, apa yang kau lakukan? Bangun dan katakan padaku. Wang Changfen. Semua orang bilang kau sudah sukses sekarang. Bibi, aku mohon padamu, selamatkan Han-Hanku. Apa yang terjadi pada Han-Han? Aku curiga. Han-Han telah dipaksa menjadi pelacur. Apel. Han-Han selalu menjadi gadis yang baik dan jujur. Bagaimana mungkin dia pernah melakukan hal seperti itu? Bibi, apakah Anda yakin tidak salah? Aku didiagnosis menderita penyakit ginjal tahun lalu. Biaya pengobatannya sangat mahal. Han-Han tidak pulang sampai larut malam setiap hari. Dia pergi keluar untuk mencari uang. Semua orang bergosip di belakang kita. Mereka bilang tagihan rumah sakitku dibayar dengan uang yang dia hasilkan dari menjual diri. Han-Han bukan gadis jahat. Dia pasti dipaksa melakukan ini. Ini semua demi aku. Aku tidak punya uang dan tidak punya pengaruh di Hongcheng.
Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak ingin hidup lagi. Bibi. Tenang saja, aku akan mengurus situasi Han Han. Di mana aku bisa menemukan Han Han? Tempat bernama Rumah Harak Feng Yui. Baiklah kalian berdua tetap di sini. Aku akan mencarinya sekarang. Rumah Harak Feng Yui. Mungkinkah Han Han benar-benar terjebak dalam pekerjaan seperti itu? Han Han. Han Han. Han Han. Kemarilah sayang. Kak Yan, apakah Anda membutuhkan sesuatu dariku? Kabar baik, kabar luar biasa. Saudara Hao ada di sini. Dia ingin kau datang dan minum bersamanya. Kak Yan, aku belum selesai menari. Bisakah aku tidak pergi? Berhenti bicara soal menari. Jika kita tidak membuat bos besar ini senang, kita berdua akan kehilangan pekerjaan. Ayo pergi. Han Han. Hei Han Han. Hei Han Han. Saudara Hao. Maaf membuatmu menunggu. Ini gadis baru yang kita miliki. Lihat dia punya tubuh yang bagus. Apakah Anda puas? Apakah dia sudah melayani tamu? Tidak, aku sudah menyimpan yang pertama hanya untukmu. Aku tidak akan berani membiarkannya melayani orang lain. Han Han, jadilah pintar. Pastikan kau melayani saudara Hao dengan baik. Selamat bersenang-senang saudara Hao. Cantik. Apa yang kau takutkan? Kau pikir aku akan memakanmu? Kemarilah. Duduk di pangkuanku. Ayo minum bersama saudara Hao. Saudara Hao, aku tidak bisa minum. Kau akan terbiasa setelah mulai minum. Minumlah. Kudengar kau sangat butuh uang. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Buat aku senang malam ini. Dan 1 juta ini milikmu. dengan 1 juta ini, penyakit ibuku bisa diobati. Tidak jika aku mengambil 1 juta ini. Tidak ada jalan untuk kembali. Ada apa-apa itu tidak cukup. Selama kau memuaskanku, 1 juta ini untukmu. Dan aku bahkan akan membelikanmu Porsche. Maafkan aku saudara Hao. Sebaiknya kau cari orang lain saja. Aku tidak pernah melepaskan wanita yang sudah kuincar. Saudara Hao, aku minta maaf. Aku tidak bisa menerima uang ini. Kau sudah minum, kau pikir mau kemana? Berhenti. Beraninya kau merusak kesenanganku. Apa kau sudah bosan hidup? Han-Han, kamu baik-baik saja, Han-Han. Saudara Chanping, apa yang terjadi di sini? Saudara Chanping, segalanya tidak seperti yang kau pikirkan. Kalian, orang ini datang ke sini untuk membuat masalah. Saudara Hao, apa yang terjadi padamu? Beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Kalian tangkap dia. Sekarang giliranmu.
Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Bar ini berada di bawah perlindungan Tuan Hu dari Aula Jui. Tidak peduli seberapa hebat kau berkelahi, Tuan Hu. Apa kau pikir kau mampu menyinggungnya? Menyinggung perasaannya berani-beraninya, dia menyinggung perasaanku. Lin Tianhu, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku tidak akan berani. Tuan Chen, apa yang terjadi? Kau biarkan anak buahmu memaksa wanita melacur. Dan kau masih mengaku tidak tahu apa-apa. Ini tidak mungkin perbuatan Aula Jui-ku. Tuan Chen, di mana Anda sekarang? Rumah Arak Feng Yul. Dimengerti, saya akan menanganinya secara pribadi. Kau masih tidak mau mengaku. Mari kita lihat apakah Lin Tianhu bisa membuatmu mengakuinya. Saudara Chen Ping, Han, jangan takut. Aku akan membawamu keluar dari sini sekarang. apakah dia baru saja berbicara dengan Tuan Hu di telepon? Mustahil. Tuan Hu adalah kaisar dunia bawah Hongqiang. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Dia pasti hanya bersandiwara. Kau pikir sedang membohongi siapa? Orang besar seperti Tuan Hu. Apakah kau layak untuk mengenalnya? Kau menghajar orang-orang kami hari ini. Jadi jangan harap bisa pergi. 5. 4. Saudara Hao, apa yang dia lakukan? 3. Dia. Apakah dia sudah gila? 2. 1. Tuan Hu. Dasar sampah. Kau menggunakan nama Aula Jui-ku untuk melecehkan wanita tak bersalah. Dan kau bahkan berani memprovokasi Tuan Chen. Tidak, Tuan Hu. Anda harus mendengarkan penjelasanku. Tuan Hu, tidak ada yang perlu dijelaskan. Aula Jui hari ini, jika tidak meratakan rumah Arak Feng Yul ke tanah, maka tulis saja namaku Lin Tianhu secara terbalik. Tuan Chen, mohon. Tolong bicarakan yang baik tentang saya kepada Tuan Hu. Tuan Chen. Mohon. Tuan Chen. Tuan Chen, jangan pergi, tolong selamatkan kami. Tuan Chen, metode Tuan Hu diketahui oleh semua orang di Hongqiang. Tolong mohonkan untuk kami. Memohon padanya. Kau telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat yang kejam. Sebaiknya panggil keluargamu sekarang. Bersiap kumpulkan mayat kalian. Saudara Chen Ping, terima kasih untuk hari ini. Han tidak perlu bersikap begitu sopan. Saudara Chen Ping, aku mohon. Jangan beritahu ibuku tentang apa yang terjadi malam ini. Tolong. Aku bisa menjaga rahasiamu, tapi kau harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku berhutang 1 juta dari pinjaman rentenir. Pinjaman rentenir 1 juta. Itu bukan jumlah yang kecil. Mengapa kau melakukan sesuatu yang sebodoh itu? Ibuku menderita penyakit ginjal yang parah. Kami tidak punya uang di rumah. Dokter bilang jika kami tidak bisa membayar biaya rumah sakit, mereka akan menghentikan pengobatan. Aku tidak punya pilihan lain. Jadi aku pergi mengambil pinjaman itu. Awalnya aku berpikir bahwa selama aku membayar biaya rumah sakit, aku akan berhenti. Tapi bunga yang mereka bebankan terus bertambah tinggi. Aku benar-benar tidak bisa membayarnya kembali. Belakangan, karena tidak ada jalan lain, aku pergi menemui saudarian. The film was Dan kemudian, translated mereka and mulai memaksaku. narrated by M Media. Han, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Hanya saja, Saudara Chen Ping, aku bersumpah demi hidupku. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. aku percaya padamu. Jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk mendapatkan 1 juta ini. Saudara Chen Ping, aku tahu kau benar-benar ingin membantuku. Tapi kau baru saja keluar dari penjara. Dan kau tidak punya pekerjaan. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir. Tuan Chen, saya sudah membawa anak buah saya untuk menghancurkan rumah Arak Feng Yul. Kedua bajingan itu telah dilemparkan ke laut untuk memberi makan ikan. Baiklah, kendalikan orang-orangmu. Aku tidak ingin melihat ini terjadi lagi. Ayo pulang. Bukankah kau bilang ingin pulang? Ini rumahmu. Seorang temanku meminjamkannya padaku. Jika kau perlu, kau juga bisa tinggal di sini. Ada banyak kamar tamu. Ayah, ibu, Itu Chen Ping. Kenapa kau pulang selarut ini? Kau membuatku khawatir setengah mati. Han. Ibu?
kau sudah kembali. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau pergi mencari Han-Han. Kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? Aku baru saja pergi untuk makan bersama Han-Han ibu. Semuanya baik-baik saja ibu, tidak perlu khawatir. Kalau begitu Han-Han, ibu sudah sangat larut. Jangan mengganggu Paman Chan dan yang lainnya lagi. Hal lainnya bisa menunggu sampai nanti, oke? Bibi, Paman, dan Saudara Chan Ping. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Aku dan ibu akan pergi sekarang. Saudara Chan Ping, terima kasih. Ayah, ibu, aku juga lelah. Aku akan pergi ke kamarku untuk beristirahat. Tunggu Chen Ping. Kurasa kau sudah cukup beristirahat. Aku sudah meminta seseorang untuk mencarikanmu pekerjaan. Kau harus mulai bersiap-siap. Ayah, aku punya urusanku sendiri yang harus diselesaikan. Apa yang mungkin harus kau urus? Apa kau masih berencana untuk menjalani hidup tanpa tujuan? Chan Ping, pekerjaan ini adalah sesuatu yang ayahmu harus menelan harga dirinya untuk mendapatkannya bagimu. Kau harus memahami niat baik orang tuamu. Kau baru saja keluar dari penjara, memiliki pekerjaan tetap, lebih baik daripada apapun. Han-Han, kenapa kau ada di sini? Saudara Chan Ping, para rentenir datang mencariku. Aku takut ibu akan tahu. Jangan takut Han-Han, aku di sini. Gawat itu mereka. Qianzi. Bocah kecil, kau pikir bisa bersembunyi setelah berhutang padaku? Jika kau tidak membayar hari ini, aku akan menjualmu ke klub untuk menyajikan minuman. Bisakah kau memberiku beberapa hari lagi? Aku akan bisa segera membayarnya. Tambah waktu tidak mungkin. Jika kau benar-benar tidak bisa membayarnya, maka kau harus membayarnya dengan tubuhmu. Aku akan membayar uang yang dia hutangkan padamu. Apa kau bahkan mampu membayarnya? Apa kau bahkan tahu berapa banyak yang dia hutangkan pada kami? Bukankah itu hanya 1 juta? 1 juta mimpi saja. Kakak, kau memberitahuku minggu lalu bahwa selama aku melunasi 1 juta ini, kita impas. Minggu lalu adalah minggu lalu. Apakah keluargamu meminjamkan uang tanpa bunga? Berikan aku 5 juta sekarang. Tidak kurang 1 sen pun. 5 juta. Baiklah 5 juta kalau begitu. Tapi kau harus menepati janjimu dan berhenti mengganggu. Han-Han, mulai sekarang. Saudara Chan Ping, dari mana kau akan mendapatkan uang sebanyak itu? Bocah siapapun bisa bicara besar. Tapi jika kau berani mempermainkanku, Aku Chen Ping selalu menepati janjiku. Ikut aku ke bank sekarang untuk melakukan penarikan. baiklah aku akan pergi bersamamu. Selamat siang Tuan. Dengan senang hati saya melayani Anda. Halo, saya perlu menarik sejumlah uang. Jika Anda ingin melakukan penarikan, Anda bisa menggunakan ATM. Dengan begitu, Anda tidak perlu mengantre. Saya akan menarik jumlah yang cukup besar. ATM tidak akan bisa menanganinya. Tuan, bolehkah saya tahu berapa banyak yang ingin Anda tarik? 5 juta. Bukankah itu Chan Ping? Masih ingat aku? Kau ini siapa? Aku. The film was Madonna, translated teman and sekelas lamamu. narrated by M Dongeng. Media. Aku ingat sekarang. 2 tahun terakhir ini, hidupmu cukup baik bukan? Aku tidak sesukses dirimu. Bagaimana? Apakah kau sudah terbiasa dengan kehidupan setelah penjara? Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Aku lihat selama di penjara, kau tidak belajar hal baik. Tapi kau jelas belajar menjadi bermulut besar. Dongmei. Kenapa kau ada di sini? Aku dengar, kau putus sekolah setelah SMP. Siapa yang kau remehkan? Aku memang putus sekolah setelah SMP. Tapi aku masih lebih baik daripada orang sepertimu, yang lulus kuliah hanya untuk berakhir di penjara. Pacarku, di sisi lain adalah bos dari perusahaan terbuka. Aku di sini untuk mengambil kartu hari ini. Mulai sekarang ratusan juta asetnya, semuanya akan berada di bawah pengelolaanku. Selamat. Karena telah menemukan pacar yang begitu kaya. Tuan, saya sudah memeriksa dengan atasan saya. Penarikan di atas 500.000 di cabang ini memerlukan janji temu sebelumnya. Apakah Anda sudah membuat janji? Aku sangat butuh uang dan tak sempat buat janji. Ada 100 juta di kartu ini. Tolong bantu saya menarik 5 juta terlebih dahulu untuk menangani keadaan darurat ini. 100 juta. Chan Ping, kau mantan narapidana yang tidak berguna. Dari mana kau mendapatkan 100 juta? Apakah kau akan mati jika berhenti membual? Tuan, ini adalah peraturan bank kami. Bahkan jika kau punya 10 miliar itu tidak akan mengubah apapun. Begitukah? Kartu naga emas ungu, saya sangat menyesal Tuan. Silakan duduk di sini sebentar.
Saya akan segera berkonsultasi dengan manajer cabang. Chanping, apakah kau benar-benar punya 100 juta? Apakah aku punya 100 juta atau tidak? Bukan urusanmu. Jangan terlalu percaya diri. Biar ku beritahu, memalsukan kartu bank adalah kejahatan. Kau akan kembali ke penjara cepat atau lambat. Uang macam apa yang mungkin dimiliki mantan narapidana sepertimu? Jangan pikir aku tidak tahu. Ayahmu masih di luar sana menyapu jalanan untuk mencari nafkah. Halo Pak. Saya manajer cabang di sini. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya perlu menarik 5 juta, tapi saya tidak membuat janji temu. Saya masih bisa menariknya bukan? Kartu naga emas ungu. Ya, Anda adalah VIP. Tidak perlu janji temu. Kau pasti salah. Dia hanyalah mantan narapidana. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Kalau begitu, aku ingin menarik 1 juta juga. Mohon maaf, Anda tidak dapat menarik dana tanpa janji temu. Silakan mengantre di sana. Jangan mengganggu pekerjaan kami di sini. Bank macam apa yang payah ini? Aku akan melaporkan kalian. Kenapa dia bisa memotong antrean? Pria ini menggunakan kartu naga emas ungu yang merupakan tingkat VIP tertinggi kami. Dia tidak memerlukan janji temu dan akan dilayani oleh saya secara pribadi. Pelanggan retail biasa seperti Anda tidak punya hak untuk membandingkan diri Anda dengannya. Anda pasti salah. Dia, mantan narapidana yang tidak punya masa depan, adalah VIP tertinggi Anda. Kartu naga emas ungu milik pria ini dipesan khusus oleh keluarga Su yang terkaya di Hongqiang. Apa kau pikir kau bisa membandingkan diri kalian dengan keluarga Su? Aku, Lewat sini, Pak. Manajer Zan, bukankah Anda melakukan kesalahan? Dia adalah mantan narapidana. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan keluarga Su? Aku memohon padamu, tolong selidiki ini dengan benar. Bank Hongqiang kami hanya mengenali kartu bukan orangnya. Keamanan. Singkirkan wanita gila yang membuat keributan ini dari sini. Lepaskan aku. Mohon maaf, Pak. Bisakah kita ke ruang VIP untuk membahas ini? Silakan, pergi. Kalau kau masih berani menggangguku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Anda memperlakukan pelanggan dengan buruk. Aku akan mengajukan keluhan terhadapmu sekarang juga. Apa sebenarnya yang terjadi? Pecundang Chanping itu bisa benar-benar punya hubungan dengan keluarga Su. Saudari Dongmei, Qianzi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. kalau bukan untuk menagih utang, buat apa kau masih di sini? Seseorang berhutang pada kami dan mengatakan dia akan datang ke sini untuk menarik uang tunai. Kami khawatir dia mungkin kabur, jadi kami mengawasinya. Kalau begitu lanjutkan. Datanglah ke tempatku untuk minum jika kau punya waktu. Oke, Qianzi, apakah orang yang berhutang padamu bernama Chanping? Chenpin. Ya, Chenpin. Bagus, Chanping ini. Aku akhirnya mendapatkan sesuatu untuk menjatuhkannya. Ada masalah dengannya. Qianzi, kenapa dia berhutang padamu? Sebenarnya, itu bukan hutangnya. Seorang gadis muda meminjam uang dari kami dengan bunga tinggi. Bocah ini, dia malah sok pahlawan dan melunasinya untuk gadis itu. Qianzi, aku akan memberitahumu rahasia untuk menjadi kaya. Mau dengar? Rahasia untuk menjadi kaya. Silakan. Si keparat Chanping itu punya 100 juta di kartunya sekarang. Karena kau punya kendali atas dirinya. The film was Sebaiknya translated prasaja and dia sampai narrated habis. by M Media. Itu terdengar tidak benar. Bocah dengan 100 juta itu, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Mustahil. Tunggu dan lihat saja. Jika dia benar-benar bisa mengeluarkan 5 juta. Bukankah itu membuktikan dia sebenarnya kaya? Itu masuk akal. Saudari Dongmei memang selalu cerdik. 5 juta tidak kurang sepeser pun. Silakan hitunglah. Bos, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Bos kita kaya mendadak. Bocah 5 juta tidak cukup. Apa maksudmu? Tepat seperti yang kukatakan. Aku salah hitung tadi. Sekarang dengan bunganya menjadi 10 juta. Chanping, bukankah kau kaya? Bukankah kau punya 100 juta? 10 juta seharusnya hanya uang receh bagimu kan? Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Jika kau tidak menginginkan 5 juta ini tidak akan menjadi milikmu lagi. Sekarang uang ini milikku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika aku kejam. Qianzi hajar dia pukuli sampai mati. Bocah, saya sarankan
Kamu jangan keterlaluan. Aku memiliki dukungan dari Sindikat Naga Merah. Pemimpinku adalah Fang Xihai. Aku tadinya berniat mengampuni nyawamu. Tapi karena kau mengaku sebagai salah satu anak buah Feng Xihai dari Sindikat Naga Merah, lupakan saja. Apa yang kau lakukan? Mundur. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan memukulmu. Saudara Chen Ping, akhirnya kau kembali. Chen Ping, kenapa kau pergi berlarian setiap hari? Apa kau tahu sudah berapa lama Han Han menunggumu? Kau ini, tidak apa-apa Bibi. Saudara Chen Ping pergi keluar demi diriku. Omong-omong Bibi, Saudara Chen Ping dan aku, ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi. Baiklah, silakan. Ya. Nyonya Wang. Kedua anak ini sudah dewasa. Menurutku mereka pasangan yang serasi. Saudara Chen Ping, orang-orang itu tidak memberimu masalah kan? Jangan khawatir, mereka tidak akan pernah datang mencarimu lagi. Terima kasih banyak Saudara Chen Ping. Halo Chen Ping, kau di mana sekarang? Aku akan datang mencarimu. Mencariku? Untuk apa? Tidak bisakah kau mengatakannya lewat telepon? Chen Ping, kau benar-benar bodoh atau cuma pura-pura? Aku menyukaimu. Baiklah. Aku akan menemuimu saat aku punya waktu. Anak pintar. Aku... Saudara Chen Ping, apakah itu pacarmu? Tidak apa-apa Saudara Chen Ping. Jika kau tidak ingin membicarakannya, tidak perlu. Terima kasih untuk hari ini. Aku pergi sekarang. Hei Han Han. Han Han. Kau mau kemana? Aku akan pergi mencari Han Han. Mencari Han Han untuk apa? Segera kembali bekerja. Aku tahu ayah segera setelah aku selesai. Apa pimpinan perusahaan sudah mendesakku? Kau segera melapor kembali. Jika tidak, jangan pernah kembali ke keluarga Chen. Kau pasti Chen Ping. Sun Xiaomeng. Dan kau siapa? Jika bukan karena ayahmu, yang memohon kepada ayahku setiap hari, aku tidak akan sudi berurusan dengan kau mantan narapidana. Kenapa kau marah? Grup Xinyu kami adalah anak perusahaan. Dari grup Su, apa kau tahu berapa banyak orang yang berebut untuk masuk? Merupakan keberuntunganmu bisa masuk ke sini. Lihat dirimu, kau terlihat menyedihkan di perusahaan ini. Jangan berani-berani bilang kau mengenalku. Masuk. Kakak, apakah kau menyinggung seseorang? Lucy Jian. Seperti aku. Kenapa kau bicara begitu? Kau belum tahu. Bulan ini, kita berdua harus menagih lebih dari 100 akun yang menunggak. Jika kita tidak bisa menagihnya, kita harus angkat The film kaki. was Lebih dari translated 100 akun sebanyak and itu. narrated Tentu by saja. M-Media. Clean Kate ini, semuanya sangat sulit. Hanya kita berdua. Kita pasti tidak akan pernah bisa menagih semuanya. Jangan khawatir sekarang, setelah aku di sini. Akun-akun ini pasti akan diselesaikan. Uang yang terutang pada perusahaan adalah uang yang terutang pada Yuki. Itu juga uang yang mereka hutangkan pada istriku. Aku harus mendapatkan uang ini kembali. Dengan begitu banyak akun yang menunggak, apa yang sebenarnya dilakukan manajer umum? Jaga ucapanmu, kakak. Jika ada yang mendengar dan melaporkannya, kita akan dalam masalah besar. Apakah benar seserius itu? Itu hanya manajer umum. Dia benar-benar bertingkah seolah dia kaisar. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Kau hanya mengobrol di sini Chen Ping. Perusahaan kami punya aturan. Karyawan baru harus mentraktir seluruh perusahaan makan. Siapkan itu. Kebijakan macam apa itu? Apakah itu aturan yang kau buat sendiri? Saudara Chen itu sudah kebijakannya. Karena Anda sudah datang ke departemen penjualan saya, Cui Xiyuan. Anda harus mengikuti aturan departemen saya, atau segera pergi. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak punya uang untuk mentraktir kalian. Kalau kalian mau makan, bayar sendiri saja. Kalian juga bukan pengemis. Masa masih mau minta uang dari saya? Chen Ping ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada manajer Choi. Seberapa kuat sebenarnya pendukungnya? Dia bahkan menganggap kita seperti pengemis. Siapa juga yang mau makanannya? Sepertinya ini karena Sun Xiaomeng. Kenapa dia membawa orang seperti ini masuk? Sun Xiaomeng,
Orang seperti inikah yang kamu rekrut? Mari bersulang untuk manajer Choi. Bersulang. Saudara Jiwan jangan marah. Lihat Chen Ping hari ini, sama sekali tidak menghormatimu. Saat ada kesempatan, kau harus memberinya pelajaran yang setimpal. Bajingan itu. Jika aku membiarkannya lolos kali ini, bagaimana aku bisa menjadi manajer? Tepat sekali. Manajer Choi. Panggil pecundang Chen Ping itu. Jika dia tidak muncul malam ini, kamu yang harus membayar seluruh tagihannya. Baik mengerti manajer Choi. Halo saudara Chen Ping. Manajer Kui ingin saya memberitahu Anda untuk segera datang ke KTV Hongqiang dan mentraktir semua orang bernyanyi. Jika tidak, mereka akan melampiaskan kekesalan mereka pada saya. Jangan khawatir si Jian, aku sedang dalam perjalanan. Kakak Chen Ping, aku minta maaf soal pagi tadi. Aku membuatkan pangsit di rumah untukmu. Tapi aku punya urusan. Mendesak sekarang. Mengapa kita tidak pergi bersama? Dan makan saat kita kembali. Baiklah, Aku terbang bersamamu terbalut cinta abadi. Manajer Choi. Apa pecundang Chen Ping itu sudah datang? Sudah. Tenang semuanya, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Saat Chen Ping sampai di sini nanti, kalian semua pastikan untuk menuangkan alkohol sebanyak mungkin padanya. Selama kalian bisa membuatnya mabuk berat, bonus kalian bulan ini akan dilipat gandakan. Jangan khawatir manajer Choi. Saya jamin Chen Ping itu akan masuk dengan berjalan kaki tapi keluar dengan ditandu. Jika dia berani muncul, aku akan memastikan dia minum sampai benar-benar tidak sadarkan diri. Sialan. Tangkapan yang bagus. Saudara Jiwan, kemana kau melihat? Sayang, tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Posisi seperti ini bagus, posisi seperti ini. Yelah, Bawa semua gadis dari ruangan pribadi ini, dan bawa mereka ke ruangan sebelah. Mereka semua akan tinggal untuk menghiburku. Malam ini, baik bos, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Dia adalah pacarku. Dia bukan barang yang bisa kau ambil begitu saja karena kau mau. Tidak ada yang diinginkan Yelang ini yang bisa ditolak oleh siapapun. Cantik, ikutlah denganku. Aku punya sebotol Lafite tahun 82. Minggir. Aku memberimu kesempatan di sini, apa kau tidak mengerti? Hajar dia. Coba saja sentuh siapapun. Coba saja sentuh siapapun. Ada apa takut sekarang? Sudah kubilang. Di masyarakat ini, semuanya tentang jumlah yang banyak menindas yang sedikit. Aku bukan tepi yang pendendam. Pergilah dari sini sekarang, dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Baik, berani juga sebutkan namamu kalau memang jantan. Lihat saja kalau aku tidak menghabisimu. Dengar baik-baik, aku Cui Shiyuan. Dan aku akan menunggu tepat di sini untukmu. Pergilah kumpulkan anak buahmu. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Aku harap sebentar lagi kau masih bisa bersikap sombong seperti sekarang. Ayo pergi. Manajer Cui luar biasa. Dia membuat para preman itu sangat ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Preman macam apa mereka itu? Manajer Cui kita adalah bos yang sebenarnya di tempat ini. Mulai sekarang kita semua mengikuti manajer Cui. Duduklah. Kalian sudah setia. Aku juga tidak boleh pelit. Aku akan memesan 2 botol Roman Echonti sebentar lagi. Untuk kalian cicipe, saudara Cui yang terbaik. Hidup saudara Cui. Saudara Jiwan, mungkin sebaiknya kita pergi saja dengan cepat. Bagaimana jika orang-orang itu benar-benar kembali dengan bala bantuan? Aku di sini, apa yang perlu ditakutkan? Saudara Cui, ku dengar KTV ini adalah wilayah Lintianhu dari Aula Jui. Apakah kita yakin? Tidak apa-apa membuat masalah di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Aku kenal baik dengan Lintianhu. Dia akan menghormatiku. Saudara Jiwan kita sangat dekat dengan Lintianhu. Manajer Kui benar-benar pria yang penuh rahasia. Bahkan mengenal Tuan Hu. Benar sekali. Karena Anda mengenal Tuan Hu, maka kita tidak perlu takut apapun. Jika dia berani menunjukkan wajahnya di sini lagi, saudara Cui akan menghajarnya sampai dia memohon ampun. Chen Ping, dasar tidak berguna. Apa yang kau tertawakan? Pacarmu baru saja diganggu, dan kau bahkan tidak punya nyali untuk mengucapkan sepatah kata pun. Chen Ping, aku mulai bertanya-tanya, apakah kau ini pria atau bukan? Atau mungkin kau tidak berguna dalam hal itu? Apel, seseorang membuat masalah di wilayahku. Benar bos, hanya karena rasa hormat kepada Tuan Hu. Saya tidak membuat keributan yang lebih besar. Binzi, saudara Hu siap melayani. Seseorang sedang membuat masalah di KTV kita. Bawa Yelang dan yang lainnya pergi periksa. Jangan khawatir bos, mereka tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Bersulang untuk manajer Choi. Siapa yang memulai perkelahian ini? Keluar ke sini. Aku yang melakukannya, memangnya kenapa? Kau punya nyalinan. Aku tidak akan mempersulitmu. Berlutut sekarang. Dan minta maaf pada saudara Yelang. Kita anggap impas. Minta maaf tidak akan. Nak, sebaiknya kau timbang kata-katamu dengan hati-hati. Di tempat ini, tidak ada yang berani berbicara padaku seperti itu. Saudara Cui kita adalah teman dekat Tuan Hu. Jika kau berani menyentuhnya, Tuan Hu tidak akan melepaskanmu.
Kau kenal Tuan Hu. Lin Tianhu dan aku adalah saudara. Kalian semua tunggu saja, saudara. Ini bisa saja diselesaikan dengan permintaan maaf. Tapi kau berani menyamar sebagai Tuan Hu dan berkeliling menipu orang. Kau tidak akan pergi kemanapun hari ini. Dasar bodoh. Biar ku beritahu sesuatu. Saudaraku Bian adalah salah satu penegak hukum terbaik Tuan Hu. Kau membohonginya. Bukankah itu sama saja dengan meminta hukuman mati? Bos, aku hanya bercanda denganmu. Aku terlalu banyak minum. Bagaimana kalau begini aku akan minta maaf padamu. Tolong jadilah orang yang lebih besar. Dan anggap kami tidak ada apa-apa. Biarkan kami pergi saja. Benar sekali. Saudara, kau menggunakan nama Tuan Hu untuk menipu orang. Permintaan maaf tidak akan memperbaiki ini. Bawa mereka semua pergi. Dan biarkan Bos Hou yang memutuskan nasib mereka. Masuk ke sini dengan cepat. Binzi, untuk apa kau membawa sekumpulan bocah ini ke sini? Bos, mereka inilah orang-orang yang memulai masalah. Dengan saudara Yalan, Anda bisa menangani mereka sesuka hati Anda. Kenapa kau membawa mereka ke sini? Bos, bocah ini terus bersikeras bahwa dia adalah saudara Tuan Hu. Saya takut ada kesalahan. Jadi saya membawanya agar Anda yang menanganinya. Kemari. Apakah kau mengenal Tuan Hu? Aku temanku mengenalnya. Siapa nama temanmu? Aku sudah bersama Tuan Hu selama lebih dari 1 dekade. Teman manapun yang dia miliki. Bahkan jika aku belum pernah bertemu mereka, aku tahu nama-nama mereka. Katakan padaku. Wang Fugui. Tidak. Sun Sihao. Kau benar-benar nekat. Beraninya kau menggunakan nama Tuan Hu, kakak. Aku salah, Kak. Aku bersalah karena berbohong, Kak. Aku tadi hanya membuat. Aku hanya mencoba bersikap tangguh. Aku bahkan tidak kenal Tuan Hu sama sekali. Tolong lepaskan aku. Mohon belas kasihan kakak. Bukankah tadi kau bersikap sangat sombong? Bukankah kau bilang bahwa meskipun Tuan Hu sendiri yang datang, dia harus memberimu muka? Aku tahu aku salah, saudara Yalang. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sekarang baru tahu cara memohon. Terlambat. Yalang, semua ini dimulai karena ulahmu. Kau yang tangani. Sekelompok bocah kurang ajar. Jika aku benar-benar menghabisi mereka, apa kata orang-orang di komunitas ini tentangku? Bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini? Pergi dari sini kalian semua. Terima kasih saudara Yalan. Terima kasih, Kak. Tunggu. Pria itu boleh pergi. Tapi wanita ini tetap di sini. Saudara Yalang ini pacarku. Bolehkah aku membawanya pergi? Aku mohon. Saudara Yalang, apakah aku sudah terlalu sering memberimu muka? Jika kau tidak pergi sekarang, jangan menyesal. Aku pergi sekarang. Jaga dirimu. Bersama saudara Yalan, aku pulang dulu. Apa ini? Kau tidak sanggup berpisah dengan pacarmu? Tidak mau pergi? Aku tidak pernah berniat untuk pergi. Beraninya kau memukulku. Kalian kunci pintunya. Tidak ada yang boleh pergi. Chen-Pi, kalau kau ingin mati lakukan sendiri. Lihat kekacauan yang kau buat sekarang. Kau memastikan kita semua tidak bisa pergi. Benar sekali, Chen-Pin. Kalau kau ingin mati cepat selesaikan. Jangan seret kami bersamamu. Berhenti menyeret kami. Tepat sekali. Saudara Chan Ping, aku minta maaf. Ini semua karena aku. Han, jangan takut. Aku bisa menangani ini. Binzi, singkirkan dia untukku. The film was translated and narrated by M Media. Jika dia bukan salah satu bawahan Lin Tianhu, dia sudah jadi mayat sekarang. Binzi, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani orang rendahan seperti dia. Biarkan mereka pergi sekarang. Aku tidak akan mempermasalahkan kejadian hari ini lebih jauh. Sialan, kau masih ingin pergi. Membuat masalah di wilayahku. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian. Bajingan, bukankah kau pikir kau hebat dalam bertarung? Hari ini aku akan mencincangmu. Jadi begini. Kualitas anak buah Lin Tianhu. Sejauh yang aku tahu, Lin Tianhu telah memperingatkanmu lebih dari sekali untuk menjalankan bisnis yang sah. Sekarang setelah kau membuat keributan sebesar ini, mengapa tidak meminta petunjuk darinya? Apa kau perlu mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Awasi mereka dengan ketat. Baik, Chen-Pin, kau binatang. Apa kau sudah bosan hidup? Jika kau membawa Lin Tianhu ke sini, kita semua akan mati. Apa kau percaya padaku? Sebelum Lin Tianhu sampai di sini, aku akan memastikan kau mati lebih dulu. Berhenti bertengkar satu sama lain. Saat Tuan Hu tiba, kalian semua mati. Aku baru 28 tahun, aku bahkan belum menikah. Aku bahkan belum punya anak, aku tidak mau mati. Anakku baru saja lahir. Aku juga tidak ingin mati. Tolong aku mohon. Tolong aku mohon, orang tuaku baru saja pensiun. Tolong jangan bunuh aku. Saya harap kamu bisa berbesar hati dan memakluminya. Tolong maafkan saya. Saya mohon kepada kalian. Tuan Hu, menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apakah pria itu benar-benar bernama Chen Pin?
Ya benar sekali, namanya adalah Chen Pin. Xiaohu, aku sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Tanpa perintah langsung dariku, tidak ada yang boleh bergerak. Apa yang terjadi? Tuan Hu datang ke sini, secara pribadi. Saya mohon kepada kalian, baik tutup mulut kalian. Apa kalian sedang berkabung? Binsi bawa mereka keluar dari sini dulu. Jangan biarkan Tuan Hu melihat mereka. Baik. Biar ku beritahu sesuatu. Tuan Hu akan tiba di sini sebentar lagi. Jika kalian punya kata-kata terakhir, kalian bisa mengatakannya sekarang. Semuanya berakhir. Kita benar-benar tamat. Hai saudara Ho. Saudara Ho. Ini semua salah Chen Ping saudara Ho. Ini tidak ada hubungannya dengan kami saudara Ho. Tolong lepaskan kami. Nak, kau punya nyali. Mari kita lihat. Apakah kau masih seberani itu saat Tuan Hu tiba? Tuan Hu, Anda datang. Jem. Ayo bangun. Bangun. Semuanya bangun. Tuan Hu. Bukankah sudah kubilang untuk menunggu kepulanganku? Tidak. Permohonan maafku kepada semua orang di sini. Saya Lin gagal menjaga kedisiplinan dengan baik. Mohon bersabar dengan saya. Tuan Hu, mohon dengarkan penjelasan saya. Tuan Hu, mohon dengarkan penjelasan saya. Seret mereka keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian tidak boleh menginjakkan kaki di Hongcheng lagi, Tuan Hu. Permohonan maaf saya kepada semua orang atas masalah hari ini. Sebagai tanda permintaan maaf, suite mewah ini gratis untuk kalian. Dan hari ini semua pengeluaran kalian, semuanya ditanggung. Lebih lanjut lagi, saya akan mengirimkan beberapa botol anggur berkualitas. Silakan nikmati waktu kalian. Nikmati waktu kalian. Kalau begitu mewakili semuanya, saya berterima kasih atas kebaikan Anda Tuan Hu. Itu sudah sepantasnya. Silakan nikmati waktu kalian dan bersenang-senanglah. Tuan Hu. Hei Tuan Hu. Tuan Hu, siapa orang ini? Kau benar-benar nekat. Apa kau tahu siapa dia? Tidak tahu. Dia adalah Tuan Istana dari Istana Raja Naga. Tuan Istana dari Istana Raja Naga. Biar ku beritahu sesuatu, bahwa kau masih hidup hari ini. Hanya karena leluhurmu mengumpulkan banyak pahala. Cepat segera sekarang juga. Ambil beberapa botol anggur berkualitas dan kirimkan ke sana. Baik, saya akan pergi sekarang. Tunggu, Tuan Istana tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Saya tahu. Pergi. Apa yang kau lakukan saudara Jiwan? Ini nyata, aku tidak sedang bermimpikan. Chen Ping, kamu kenal Lin Tianhu? Itu aneh. Kenapa Tuan Hu bersikap sangat tidak seperti biasanya dan begitu sopan kepada kita? Pasti karena teman manajer Choi. Dia pasti meminta Tuan Ho untuk menjaga kita. Benar sekali. Saat Tuan Hu masuk tadi, dia mendukung manajer Cui terlebih dahulu. Ya, dan aku ingat Tuan Hu bahkan tersenyum pada manajer Cui. Cui Jiwan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau benar-benar kenal Lin Tianhu atau tidak? Sejujurnya kepada kalian semua, seorang temanku mengenal Lin Tianhu. Mungkin saja, dia menunjukkan kepada Lin Tianhu foto diriku. Itulah mengapa Lin Tianhu mengenaliku. Seperti yang diharapkan dari saudara Cui itu mengesankan. Saudara Cui benar-benar punya koneksi yang serius. Maaf mengganggu. Mohon maaf atas gangguannya. Saudara Hu, Anda kembali. Saya tidak berani menggunakan ruang pribadi yang Anda berikan kepada kami. Jangan salah paham. Saya datang ke sini untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada semuanya. Ada 2 botol Lois 13 di sini. Untuk dinikmati semua orang. Jika Anda membutuhkan hal lain, beritahu saya kapan saja. Saya akan menunggu di luar. Tua, apakah ada yang Anda butuhkan? Baiklah, semuanya nikmati waktu kalian. Nikmati waktu kalian. Sialan Lois 13. Ku dengar 1 botol harganya 100.000. Saudara Cui punya pengaruh yang besar. Ya, kita semua hanya menikmati kejayaan manajer Choi. Aku tidak berani meminum ini. 1 tegukan adalah gaji sebulan bagiku. Lihat kalian semua, kalian tidak punya pendirian. Ini hanya Lois 13. Teman saya dan saya meminumnya seperti air. Saudara Choi. Apa sebenarnya pekerjaan teman Anda itu? Sehingga dia bahkan mengenal Lin Tianhu, teman saya itu. Dia juga terlibat di dunia itu. Han, hari sudah larut. Ayo pulang. Bukankah itu Chen Ping? Aku dengar Yuki mencampakkanmu. Bagaimana kau bisa berakhir dengan wanita jalanan? Xiao Lei, apakah lenganmu terasa lebih baik? Apa kau butuh aku untuk membawamu ke rumah sakit lagi? Chen Ping, So Yuki mencampakkanmu.
Kau tidak berharga sekarang. Saudara Lei ingin menghancurkanmu, seperti dia menghancurkan seekor semut. Yuki dan aku akan segera menikah. Saat kami menikah kalian, sebaiknya membawa bala bantuan yang cukup. Kau gila. Berhenti bicara gila. Chen Ping, biarku beritahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau tahu sedikit seni bela diri, aku tidak bisa menemukan orang untuk menghabisimu. Jika kau punya kemampuan, aku akan menunggu kapan saja. Han, ayo pergi. Saudara Lei, kau harus berurusan dengannya. Dia memang sulit dihadapi. Tapi bukankah dia masih punya tunangan? Halo, siapa ini? Su Yuki, ini aku Gan Shanshan. Aku menunggumu di Taman Phoenix. Aku ingin menemuimu untuk membicarakan Chen Ping. Geng Shanshan, rencana apa lagi yang sedang kau coba lakukan sekarang? Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Su Yuki, jika kau tidak datang, kau tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi. Apa katamu? Halo? Wanita kejam. Kakak Chen Ping, aku harap tidak terjadi apa-apa padanya. Geng Shanshan, apa yang ingin kau katakan padaku tentang Chen Ping? Aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Chen Ping akan segera mati. Apa yang kau bicarakan? Tidak, kalian berdualah yang akan segera mati. Kau memanggilku jauh-jauh ke sini hanya untuk mengoceh tidak jelas begitu. Cuma kamu saja, lupakan. Mereka tidak cukup, tapi sindikat naga merah, saya tentu saja cukupkan. Feng Sihai, kau pengecut yang hina. Kau, apa yang telah kau lakukan pada Chen Ping? Apa yang telah saya lakukan, Anda akan segera mengetahuinya. Bawa dia pergi. Tuan Chen, gawat Tuan Chen Yuki telah hilang. Tetua Su, apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu. Mereka bilang gadis itu menerima telepon, lalu dia menghilang begitu saja. Lin Tianlu, aku memberimu 10 detik. Temukan lokasi Yuki. Saya punya kabar. Panggilan terakhir yang diterima Nora Su adalah dari Geng Shanshan. Pergi ke rumah Geng Shanshan sekarang. Jika terjadi sesuatu pada Yuki, aku akan membuatmu membayar mahal. Di mana Yuki? Lepaskan aku. Bicara. Mana mungkin aku tahu di mana Su Yuki? Shanshan, Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya di mana dia. Xiao Lei memaksaku melakukannya. Kemana Su Yuki dibawa? Aku benar-benar tidak tahu. Xiao Lei. Aku sudah mengampunimu sekali sebelumnya. Kali ini kau benar-benar berjalan menuju kuburanmu. Shanshan, Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kepung kediaman Xiao, jangan biarkan satu orang pun lolos. Jika Yuki tidak terluka, maka baiklah. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa mereka. Feng Sihai, jika kau berani menyentuhku, Chen Ping tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kata-kata yang bagus Nona Su. Saya sudah menunggu untuk mendengar Anda mengatakannya. Mari kita perjelas. Saya menculikmu hari ini, khusus untuk Chen Ping. Dia berani menampar saya, Feng Sihai, di wajah saya, di depan semua elit di Hongqiang. Katakan padaku, bukan kan? Seharusnya aku membalas dendam. Jika saya tidak melakukannya, bagaimana mungkin saya bisa bertahan hidup di Hongqiang? Chen Ping bisa memukulmu sekali, dan dia bisa memukulmu 100 kali. Jangan berpikir kau akan berhasil. Wanita sialan, yang kau bicarakan hanyalah Chen Ping. Chen Ping, kau terdengar sangat akrab saat menyebut namanya. Hari ini saya akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana sampah itu mati di tangan saya. Feng Sihai, jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, aku tidak akan melepaskanmu. Chen Ping, Su Yuki ada di tangan kami. Jika kau ingin dia tetap hidup, datanglah sendirian ke pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Ingat, kau harus datang sendirian. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Chen Ping, jangan berani-berani datang ke sini. Yuki. Xiao Lei, apa kau ingin mati? Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala Yuki, seluruh keluarga Xiao akan kubunuh. Itu klaim yang berani. Cepatlah ke sini, atau kekasih manismu itu akan mati.
Jangan sentuh Yuki. Berhenti mengoceh dan segera ke sini. Tuan Istana izinkan, saya menemani Anda. Tidak, aku sendiri, sudah cukup. Badut-badut ini sama sekali tidak perlu ditakuti. Bos Fen. Seberapa yakin kau bisa membunuh Chen Pin? Dia adalah lawan yang tangguh. Orang yang sulit. Kau benar-benar jauh lebih unggul dari yang lain. Bisakah kau benar-benar bergerak lebih cepat dari peluru? Bos Fen, kau benar-benar selangkah lebih maju bukan? Tenang saja. Sepertinya bocah ini ditakdirkan untuk menemui ajalnya hari ini. Bahkan jika langit sendiri turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Chen Pin, kau benar-benar punya nyali untuk datang ke sini sendirian. Aku beri kau kredit karena bersikap jantan. Di mana Yuki, lepaskan dia. Kau ingin aku melakukannya, kalau begitu beri aku alasan. Berlututlah, dan aku akan memberitahumu di mana dia berada. Xiao Lei, Jika kau tidak mau, bersiaplah mengumpulkan mayatnya, berlututlah. Bunuh dia. Bos Feng. Feng Bos Feng, selamatkan aku. Kau harus membawa Yuki keluar. Feng Bos Feng. Aku mohon ampuni nyawaku. Aku akan memberikan semua asetku. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Ampuni saja nyawaku. Aku memohon padamu. Tolong, aku memohon padamu. aku memberimu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak mengambil satu pun. Chen Ping, Yuki, Chen Ping. Chen Ping, jangan datang ke sini. Dia membawa senjata. Kau tidak bisa mengalahkannya. Chen Pin, sudah beberapa hari saya tidak melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Kau petarung yang hebat bukan? Ayo kalau begitu. tak kusangka. Pemimpin sindikat yang terhormat dari sindikat naga merah Feng Sihai. Pemimpin sindikat Feng. Benar-benar menggunakan wanita sebagai tameng manusia. Hentikan omong kosong itu. Apa kau bahkan seorang pria? Kamu masih laki-laki atau tidak? Jika kau pria, mari kita selesaikan ini seperti pria. Mari kita bertarung dengan benar. Apa kau sudah melupakan pelajaran yang kuberikan padamu di pertemuan Pak Gu? Diam. Apa yang kau tunggu? Ayo tarik pelatuknya dan tembak aku. Sudah kubilang diam. Sialan. The film was translated and narrated by M Media. Keluar kau. Sialan. Tuan Chen. Tolong ampuni saya, biarkan saya pergi. Melepaskanmu. Kau sudah melakukan terlalu banyak kekejaman. Bahkan jika aku melepaskanmu, orang-orang yang telah kau sakiti tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Chen Pin. Yuki, Kau membuatku takut setengah mati. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Bagus, Tuan Chen, inilah yang Anda inginkan. Empedu ular 1000 tahun.
Apa kau bisa melihat sekarang? Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Terima kasih Tetua Gu, karena telah membantu ibuku mendapatkan kembali penglihatannya. Jangan sungkan. Itu hanyalah bantuan kecil. Syukurlah dia bisa melihat. Benar-benar syukurlah dia bisa melihat. Nak, kenapa berat badanmu turun begitu banyak? Ibu, di hari yang membahagiakan ini, jangan bicarakan itu. Kau tidak boleh menangis lagi mulai sekarang. Ibu tidak menangis. Ibu hanya bahagia. Ini Yuki kan? Ya, Bibi. Dia benar-benar kecantikan yang memukau. Bibi, kau terlalu memujiku. Kenapa kau masih memanggilku Bibi? Bukankah sudah saatnya kau menggantinya menjadi ibu mertua? Chen Ping, apa yang kau katakan? Aku tidak mau bicara padamu lagi. Benar di mana Han Han? Han Han mengatakan bahwa dia pergi bekerja di kota lain. Ibu, ayah di masa depan Yuki dan aku pasti akan memastikan kalian berdua menjalani hidup yang bahagia. Aku rasa Han Han pergi hanya karena dia terlalu patah hati. Pasti ada orang jahat yang menghasutnya. Bagaimana mungkin? Aku hanya menganggap Han Han sebagai adik perempuan. Satu-satunya orang yang kucintai. Dari awal sampai akhir adalah dirimu. Aku juga sama. Aku hanya mencintaimu. Putri kecilku terlihat sangat cantik. Berpakaian rapi hari ini. Ayah, hari ini aku sangat ingin memberikan Chen Ping kejutan besar. Dengan menantu. Seperti Tuan Chen. Saya bisa pensiun dengan tenang. Yuki, kamu punya temperamen buruk. Kamu tidak boleh marah kepada Tuan Chen di masa depan. Ayah, berhenti bicara. Gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kenapa panik seperti ini? Hal buruk apa yang telah terjadi, Presiden Sunona? Tuan Chen telah hilang. Apel, Sudahkah kau memeriksa villa di Teluk Panlong? menemukannya. Kami bahkan memeriksa rumah keluarga lama Tuan Chen. Orang tua Tuan Chen tidak tahu kemana dia pergi. Kemana perginya Chen Ping ini? Cepat cari Lin Tianu. Ya. Tuan Istana, apakah Anda benar-benar harus pergi? Sebelum Tuan Istana yang lama meninggal, dia berkata, hari ke-15 bulan 7 dalam kalender lunar, ada peluang besar di Pulau Kunci Naga. Ini bukan hanya untuk Istana Raja Naga. Demi semua makhluk hidup, aku harus mengambil risiko ini. Apakah Anda butuh bantuan saya? Tidak, kultivasiku sekarang hampir selesai. Manusia biasa tidak bisa melukaiku. Setelah ini selesai, aku akan menghubungimu sendiri. Ya. Tolong sampaikan surat ini kepada Yuki untukku. Setelah aku pergi, aku butuh kau untuk menjaga keluarga Su. Tolong tenang saja Tuan Istana. Namun, mengapa Anda tidak menyerahkannya sendiri kepada Nora Su? Sudah larut, aku harus pergi. The film was translated and narrated by M. Selamat Media. tinggal Tuan Istana. Yuki, saat kau melihat surat ini, aku sudah berangkat dalam perjalananku. Aku belum bisa memberitahumu misi yang kubawa. Tapi aku bisa menjamin ini padamu. Kau adalah wanita Chen Ping. Dan akan selalu begitu. Chen Ping. Aku akan menemukanmu apapun yang terjadi.